Lur, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam persaudaraan bagi seluruh pencak silat se-Indonesia se-Nusantara. Salam bahagia, salam persaudaraan khususnya bagi sedulur kula saking PSHT. Lur, pada kesempatan hari ini nyantai aja ya. Kita sharing-sharing nyantai. Kontennya konten nyantai aja nggih. Disambi rokok dulu biar agak slow ntar bicaranya nggih. Oke. Lur, kali ini bahas apa lur ya? Enaknya. Ya. Kali ini saya akan sedikit memberi motivasi kepada adik-adik siswa khususnya nggih dimanapun berada, di daerah manapun berada, memberi motivasi agar lebih semangat latihan kayak gitu nggih. Ya, yang pertama pasti punya rasa malas-malasan buat latihan gitu, punya rasa malas-malasan buat latihan. Ntar kalau niatnya tidak bulat, ntar di pertengahan medot atau keluar kayak gitu. Nah, biasanya siswa sekarang terutama yang cowok, yang laki-laki, biasanya semangatnya latihan itu ada mbak-mbaknya Sri Kandi kayak gitu ya kan, ada yang kayak gitu. Lah gini, khusus siswa ada yang kayak gitu ya janganlah ya, sampean niat latihan ya latihan, meskipun itu yang latih mas atau mbak dihargai. Jangan begini, saya tidak ada mbak misalnya si A, saya nggak latihan lah, males, cuma mas-masnya aja. Ya jangan begitu. Oke, sampai untuk melu ESA, ikut ESA buat apa, ikut PSHT buat apa kayak gitu ya. Jangan membeda-bedakan, meskipun itu yang melatih mas atau mbak, atau ya bisa dibilang bapak-bapak, mas-mas yang sudah dewasa, ya dijalani aja kayak gitu. Oke, nggak usah kalau tidak dilatih mbak si A tidak hadir, tidak masuk latihan, itu nggak boleh kayak gitu. Oke, sampai semua harus semangat deh latihan ya, sampai semua harus semangat. Beda latihan zaman sekarang zaman dahulu bedanya sangat jauh kayak gitu. Sampai latihan di tahun-tahun ini, di zaman-zaman ini bisa dibilang tidak seberat latihan pada zaman dahulu gitu, tidak seberat zaman dahulu. Kalau zaman dahulu kepala 8, kepala 9 itu pasti keras-keras, dan mas-masnya atau mbak-mbaknya latihan pada zaman dahulu itu pasti nurut-nurut, pasti manut. Beda kalau zaman sekarang kayak gitu. Zaman sekarang pun terpancing media sosial pun bisa bikin emosi ya, itu dijaga, harus dijaga khusus siswanya okay? Pada zaman sekarang sudah ya, alat-alat sudah canggih semuanya, jadinya sampai jangan sampai terprovokasi sama kubu A, kubu B, lambang A, lambang B kayak gitu. Nggak usah provokasi gitu. Yang terpenting sampai latihan ya latihan. Pengen nggak jadi sedulur persaudaraan kita semuanya nggih. Perguruan itu sama gitu, perguruan itu sama semuanya. Persaudaraan itu mencari paseduluran nggih, mencari persaudaraan. Kalau mencari musuh gampang gitu, kalau mencari musuh sangat gampang. Kita hadap-hadapan empat mata pun bisa menimbulkan masalah, bisa menimbulkan musuh deh. Kalau mencari persaudaraan itu yang
bisa dibilang sangat susah. Makanya sampai ikut organisasi itu ya ada hal baiknya gitu, ada hal baiknya kayak gitu, tambah sedulur, tambah konco, tambah sahabat kayak gitu deh. Saya di sini ya sedikit memberi saran aja nggih, memberi motivasi agar tetap semangat latihan, tidak merasa bosan, tidak merasa aras-arasan atau malas-malasan. Itu konsekuensi tanggung jawab sampean sebagai siswa kayak gitu, tanggung jawab sampean sebagai siswa, makanya harus semangat latihan. Oke. Nggih, tekadnya, mentalnya harus ditata. Ilmu setia hati itu merubah watak dan sikap orang Esa terate. Harus kendel, berani. Kendel itu waliane wedi. Wedi ada 4 macam. Yang pertama, wedi mati, wedi loro, wedi salah, wedi isin. Itu harus dirubah. Itu harus dirubah 4 macam itu. Makanya sampai ikut Esa Terate itu dididik merubah watak dan sikap orang setia hati terate kayak gitu. Nah, makanya sampai semuanya harus banyak-banyak menghafal keesaan, kerohanian. Itu sampai semuanya harus membaca lagi yang sudah diberikan oleh Mas Pelatih atau Mbak Pelatih. Tidak hanya cuman mencatat aja, ya juga dimasukkan pikiran dan hati sampean. Entar sampean tahu, oh ilmu Esa Terate kayak gini, kayak gitu. Itu ilmu keesaan kerohanian yang tahu cuman Esa Terate kayak gitu nggih, khususnya. Pasti di lain perguruan pasti ada, tapi ya privat atau pribadi nggih, gak mungkin lah disebar. Toh saya juga pun gak mungkin. Ini cuma memberi motivasi kepada adik-adik siswa sekalian. Dan bagi saya, siswa harus banyak-banyak menghafal itu. Soalnya kenapa? Saya melihat di medsos, pasti sampean mas-mas warga pasti tahulah, sering tawuran, sering gegeran itu kan anak-anak yang cuman yang sudah disahkan gitu, yang baru-baru disahkan, dan itu pun emosinya, tingkat kebrutalannya kan masih ada di dalam jiwanya. Makanya sebagai pelatih sampean harus bertanggung jawab atas itu semuanya. Makanya mendidik siswa itu harus tidak setengah-setengah. Kita semua mendidik dan tidak keluar dari batasnya kayak gitu. Saya melihat latihan di mana itu ya kayak gitu, itu jatahan sama warga ketika sambung itu sangat, masanya sangat, saya lihat, saya periksa ya, saya koreksi itu sangat gimana ya, saya lihat itu sangat brutal sekali sama adiknya. Itu kalau bisa ya kita redakanlah emosinya kayak gitu, tidak usah emosi kalau melatih siswa itu nggih. Pelatih itu harus bisa mengukur, lebih tahu mengukur kemampuan siswa kayak gitu, lebih bisa untuk mengukur kemampuan siswa. Kita sudah mengalami menjadi siswa nggih. Ini motivasi, saran nggih, kita sharing di sini. Kita juga tahu mengalami menjadi siswa, jadinya lebih banyak pengalaman dibandingkan siswa. Makanya kita kalau melatih siswa, kalau ada siswa yang bandel, tidak hafal materi, tidak hafal gini-gini, ya kita dibilangin atau dikandani dengan baik-baik. Jadi yang bener gini, nggak usah pakai emosi, nggak usah pakai kekerasan lur. Semuanya itu anak orang semuanya. Kalau kenapa-napa kita yang kena, kalau kenapa-napa organisasi yang kena kayak gitu. Soalnya kebanyakan saya lihat di komentar-komentar itu ya para orang-orang yang nggak suka lah, itu pun menjerumuskan ke PSHT yang sangat kebanyakan membuat onar di mata masyarakat. Nah itu pun
ya warga-warga yang baru jadi kayak gitu. Makanya Dik, kalau sampai semuanya gitu, khusus adik kalau sudah warga tidak usah melintang atau keluar dari ajaran Isya Trate. Kalau ajaran Isya Trate A ya A sampai lurus ke A terus, nggak usah melintang ke ajaran B. Ntar imbasnya sampai juga yang kena kayak gitu. Oke. Kalau berpikir, kalau mau melakukan sesuatu, berpikir dahulu yang lebih matang, yang lebih panjang lagi. Pasti setiap sesuatu, setiap masalah pasti ada timbal baliknya kayak gitu, pasti ada resikonya. Oke, makanya para mas-mas pelatih, mbak-mbak pelatih, saya juga berbagi saran, berbagi pengalaman. Kalau bisa adik-adik zaman sekarang dibanyakin kerohaniannya, dibanyakin keisyaannya, biar tahu ilmu Siddhati Trate itu kayak apa, biar tidak melintang ke ajaran Siddhati Trate. Kalau masalah fisik, ditendangi, dipukul itu pun tradisi, yaitu terserah pelatih, tapi tidak usah kelewat batas. Kita itu mendidik, tidak menghajar. Yang penting siswa kendel tapi bener, kendel tapi bener. Kendel itu berani, kalau nggak tahu kendel, tapi bener, tidak melintang dari ajaran ilmu Siddhati Trate ya. Di sini saya tidak menggurui atau tidak sok komentar. Kita sesama belajar. Kalau tidak bisa ketemu asli, ya kan, bisa tatap muka dengan cara kayak gini. Ya kita punya media sosial, punya HP ya digunakan sebaik-baik mungkin. Kayak gitu. Gede semangat latihannya. Dan para mas-masnya pelatih, mbak-mbaknya pelatih harus semangat, harus sabar, dan diinget pelatih itu tidak dibayar. Jangan sekali-kali sampean jenengan semuanya, khususnya adik-adik, berani sama pelatih. Pelatih itu menemani jenengan latihan dari sore jam 7 sampai malam, itu pun tidak dibayar itu pun kita sebagai pelatih, khususnya mas pelatih, mbak pelatih, harus percaya imbalan kita pasti ada ya. Di besok atau kedepannya pasti ada imbalannya. Kita nggak usah berpengaruh itu, kita percaya aja, pasti yang maha kuasa sudah tahu kok. Yang penting kita mendidik ajaran Siddhati Trate, mendidik siswa berbudi luhur, tahu benar dan salah. Jangan sekali-kali aku latihan gak dibayar gini, nggak usah berpikiran kayak gitu. Itu sama saja kita mengabdi kepada Isya Trate, mengembangkan ilmu Isya Trate. Dan maksud saya buat adik-adik, buanglah sifat kemelindi, kemaki kepada pelatih, maupun itu seumuran sama sampean, mau di luar lapangan itu teman, sahabat. Pelatih itu teman kamu, teman sampean lah, tapi di dalam latihan, di dalam Isya Trate itu mas mbak kamu, jadinya bisa dibedakan. Nggak usah sembrono, sok ngini lah kayak boloku los aku, nggak usah kayak gitu. Saling menghargai, toh sampai juga besok kedepannya akan dihargai dengan orang lain kayak gitu. Di sini sama belajarnya bertatap muka dengan media sosial, terutama di YouTube kami. Cuman segitu dari saya. Pokoknya semangat para pelatih, para mbak-mbak untuk mengembangkan ilmu Siddhati Trate buat adik-adiknya. Tidak usah berpikiran aku gak dibayar, kaki nggak usah. Amal kita sudah dicatat sama Yang Maha Kuasa, harus percaya itu. Tidak usah berpikir niko-niko. Yang terpenting siswa sampean harus dijaga dengan baik, harus dididik dengan baik, terutama adab sopan santun kepada orang tua, kepada masyarakat, dan kepada pelatih. Itu harus sampean tata, harus sampean beri, harus sampean kebanyakin wejangan kepada siswa. Karena apa? Zaman sekarang siswa
gampang terpancing emosi. Sampai emosinya pasti tahulah karena apa di media sosial pasti banyak. Nah gitu, itu tanggung jawab sampai sebagai pelatih. Dan khusus para siswa harus manut kepada pelatih, orang tua terutama kayak gitu. Jadinya sampean adik-adik sebelum ikut SH dan sesudah ikut SH itu bisa dibedakan. Awalnya sampean sebelum ikut SH terate, awalnya sampean nakal, sering main malam, pulang malam yang masih sekolah. Dan yang sudah ikut SH terate lah bisa dirubah wataknya, coba santunnya, tutur katanya kepada orang yang lebih sepuh atau yang lebih tua kayak gitu. Itu wajib. Kebanyakan zaman sekarang anak-anak mau bicara sopan santun pun sangat sulit sekali lah. Makanya sampai diikutkan SH terate itu dibedakan. Jadinya ada bedanya. Tidak sama saja sebelum ikut latihan SH terate kayak gitu. Jadinya SH terate di mata masyarakat itu bisa mendidik orang yang lurus kayak gitu. Dan para pelatih ya kita melatih adik-adik semaksimal mungkin, nggak usah ngoyo. Yang terpenting yang diajari sama mas-mas kita dahulu kita ajarkan kepada adik-adik. Yang tidak diajarkan yang nggak usah diajarkan kepada adik-adik kayak gitu. Lur. Dan cukup segitu sih dari saya. Dan kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan yang terpenting sampai semangat latihan. Khususnya adik-adik dan para mas-mas harus semangat untuk melatih adik-adiknya. Percaya amal kita sudah dicatat sama Yang Maha Kuasa. Dan cukup segitu saja dari saya. Jangan lupa dibantu like, komen, subscribe-nya agar channel Pendekar 22 lebih berkembang lagi. Cukup segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bersaudara.